Latihan soal PPPK Perawat tahun 2025 episode 4. Kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus PPP Perawat. Soal nomor 01 PPPK Perawat, seorang laki-laki berusia 43 tahun datang ke poliklinik jantung dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan kiri hingga leher. Hasil pengkajian. Pasien mengeluh nyeri seperti diremas, meringis kesakitan, gelisah, skala nyeri 8 0-10, TD 90, 60 mm hidrargirum, frekuensi nadi 115 kali menit, frekuensi nafas 24 kali menit, suhu ke 37,0. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Resiko perfusi miokard tidak efektif. B. Hipertermia. C. Resiko penurunan curah jantung. D. Nyeri akut. Ansietas. Jawaban D. Nyeri akut. Pembahasan. Data yang mendukung masalah keperawatan yaitu pasien mengeluh nyeri seperti diremas, meringis kesakitan, dan skala nyeri ke-8. Soal 0.02 PPPK Perawat, seorang perempuan berusia 60 tahun dirawat di penyakit dalam dengan asma, hasil pengkajian. Pasien mengeluh sesak, sianosis, terdengar ronhi dan wheezing, batuk berdahak, susah mengeluarkan dahak, mual, tampak cemas, dan tegang. Apa kriteria hasil yang tepat pada kasus tersebut? A. Mual menurun. B. Batuk efektif meningkat. C. Cemas menurun. D. Perasaan ingin muntah menurun. E. Perilaku tegang menurun. Jawaban B. Batuk efektif meningkat. Pembahasan. Data yang mendukung pasien mengeluh sesak, sianosis, terdengar ronhi dan wheezing, batuk berdahak, susah mengeluarkan dahak, maka data ini menunjukkan kriteria hasil yang tepat pada kasus yaitu batuk efektif meningkatkan. Soal 0.03 PPPK Perawat, seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan asma, hasil pengkajian pasien mengeluh sesak, mual, lemah, tampak cemas, retraksi dinding dada, batuk, PIK 7,31, HCO3 20 mg atau dial, PQ-PQ 49 mmHg, FOFO 80 mmHg, dan saturasi oksigen 95%. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Nausea. B. Ansietas. C. Gangguan pertukaran gas. D. Kelemahan. E. Defisit nutrisi. Jawaban C. Gangguan pertukaran gas. Pembahasan. Data yang mendukung PIK 7,31, HCO3 20 mg atau dial, PQ-PQ 49 mmHg, FOFO 80 mmHg, dan saturasi oksigen ke-95. Soal 0.04 PPPK Perawat, seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan asma, hasil pengkajian pasien mengeluh sesak, batuk berdahak dan sulit dikeluarkan, ronhi, mual lemah dan banyak bertanya tentang kondisinya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Defisit pengetahuan. B. Bersihan jalan napas tidak efektif. C. Defisit nutrisi. D. Nausea. Pola napas tidak efektif. Jawaban B. Bersihkan jalan nafas tidak efektif. Pembahasan. Data yang mendukung hasil pengkajian pasien mengeluh sesak, batuk berdahak dan sulit dikeluarkan, ronhi, mual lemah dan banyak bertanya tentang kondisinya. Soal 0.05 PPPK Perawat, seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis asma, hasil pengkajian. Pasien mengeluh sesak, tampak sedikit retraksi dada, batuk dengan sputum banyak, tampak susah mengeluarkan sputum, posisi duduk di tempat tidur, dan saturasi 0,296%. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Jawaban diajarkan latihan nafas dan batuk efektif. Pembahasan. Data yang mendukung hasil pengkajian. Pasien mengeluh sesak,
Tampak sedikit retraksi dada, batuk dengan sputum banyak, tampak susah mengeluarkan sputum, posisi duduk di tempat tidur, dan saturasi 0,296%, maka tindakan harus dilakukan adalah ajarkan latihan nafas dalam dan batuk efektif untuk mengeluarkan sputum. Soal nomor 06 PPP perawat, seorang lelaki berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nafas terasa berat dan cepat lelah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan perut membesar atau asites, edema ekstremitas, dan pasien tampak sangat lemah. Pasien didiagnosa mengalami gagal jantung kongesti. TD 160 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 94 kali menit, frekuensi nafas 30 kali menit irregular. Pasien diberikan oksigen 3 liter menit dan injeksi lasix intravena. Dokter memberi advice untuk monitor balance cairan pasien secara intensif. Apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan pada pasien tersebut? A. Pasang dower kateter. B. Auskultasi edema paru. C. Batasi asupan minum oral. D. Minimalkan pemberian infus. Ukur intake dan output cairan. Jawaban A. Pasang dower kateter. Pembahasan karena pasien diberikan injeksi lasix, maka akan dimonitor. Balance cairannya bertujuan untuk membantu monitor keseimbangan balance cairan pasien yaitu output urin. Soal nomor 07 PPP perawat, Nai. Berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan mata berkunang-kunang. Pada pemeriksaan didapatkan TD 200/110 mmHg, frekuensi nadi 111 kali menit, frekuensi pernapasan 30 kali menit. Tiba-tiba pasien mengalami gelisah. Dokter memberikan obat antihipertensi pada pasien untuk menurunkan 25% tekanan sistolik dan diastolik dalam beberapa menit. Pasien diistirahatkan berbaring di tempat tidur. Apakah evaluasi yang dilakukan perawat selanjutnya? A. Tekanan intrakranial. B. Keluhan sakit kepala. C. Observasi reaksi alergi. D. Penurunan tingkat kesadaran. E. Penurunan TD secara bertahap. Jawaban E. Penurunan TD secara bertahap. Pembahasan tekanan darah harus dievaluasi selanjutnya untuk mengetahui perubahan tekanan sistolik dan diastolik pada pasien setelah pemberian obat antihipertensi. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi PPK perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya.